Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudaraku, ada 3 hal yang tobatnya ditolak, ya. 2 hal saya kira semua orang sepakat dan tidak ada perbedaan pendapat, ya. Jadi doa yang tertolak adalah tobat, yang tertolak adalah tobat yang dilakukan ketika nyawa sudah di tenggorokan atau saat menjelang ajal tiba. Dan taubat yang ditolak yang kedua adalah ketika matahari sudah terbit dari barat. 2 hal ini adalah hal yang tidak ada keraguan, tidak ada perbedaan, dan hakul yakin itu sesuatu yang tidak perlu didiskusikan, ya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah satu pernyataan ketika ada satu lagi tobat yang tertolak adalah tobat terhadap dosa syirik, ya. Jadi apakah dosa syirik ini bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Tentu kita harus terus berhusnudon, berbaik sangka terhadap Allah dengan segala macam dosa, termasuk dosa syirik. Dengan demikian tentu dosa syirik mestinya juga bisa diampuni. Namun demikian, taubat dari syirik memiliki kondisi khusus yang berbeda dari taubat dari dosa-dosa lain. Syirik, yaitu menyekutukan Allah, adalah dosa besar yang sangat serius, dan Allah tidak akan mengampuni dosa ini kecuali jika seseorang bertobat dengan sungguh-sungguh, ya. Jadi tetap selalu ada pintu untuk bertobat, ya, kecuali jika seseorang itu bersungguh-sungguh. Bagaimana penjelasannya? Bahwa syirik ini adalah perbuatan menyekutukan Allah, yaitu menyandingkannya dengan sesuatu yang lain di dalam ibadah atau dalam sifatnya. Dalam Al-Quran Allah menyatakan bahwa Dia tidak akan mengampuni dosa syirik kecuali jika seseorang bertaubat, ya. Tentu syarat-syarat untuk taubat dosa syirik adalah taubat dari syirik memiliki kondisi khusus yang lebih berat dibandingkan taubat dari dosa lainnya. Selain menyesali dosa, tentu seseorang harus meninggalkan perbuatan syirik tersebut. Mudah diucapkan tetapi tidak mudah untuk kita lakukan, ya. Banyak orang yang karena di dalam proses hidupnya terpapar oleh banyak hal sehingga tidak mudah untuk kita meninggalkan, ya, sekutu-sekutu tadi, ya. Tentu kita tetap optimis bahwa ketika kita serius untuk meninggalkannya, insya Allah akan selalu ada jalan untuk meninggalkan itu. Dan harus terus ditegaskan kembali keimanan kepada Allah sebagai satu-satunya Tuhan, satu-satunya ilah, satu-satunya tempat mohon pertolongan, ya. Dan tentu bertekad untuk tidak pernah kembali lagi kepada syirik. Dan inilah hal dosa yang kelihatannya sering tidak kita sadari, karena itu sudah menjadi tradisi, ya, sebagian menjadi tradisi kita. Nah,
Surat apa yang menegaskan bahwa dosa syirik tidak ampuni? Itu di surat An-Nisa ayat 48 ya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Juga hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Nah, syirik ini sebenarnya orang sering mengatakan terbagi menjadi dua, ada syirik besar, ada syirik kecil. Ya, syirik besar mana menyatakan bahwa ada Tuhan selain Allah dalam ibadah seperti menyembah patung. Dan syirik kecil seperti kita riak, sombong, ya. Kemudian juga bersumpah dengan nama selain Allah, ya, takut dan berharap kepada selain Allah, ya. Dan sering orang mengatakan syirik besarlah yang tidak diampuni, walaupun tetap saja selalu ada pintu tobat ketika kita serius. Kesimpulannya tentu dosa syirik bisa diampuni dengan taubat yang sebenar-benarnya taubat. Dengan demikian memang dosa syirik ini memiliki kondisi khusus yang lebih berat dibandingkan taubat dari dosa lain. Seseorang yang bertobat dari syirik harus meninggalkan perbuatan tersebut, menegaskan kembali keimanan kepada Allah dan bertekad untuk tidak kembali kepada syirik itu. Ini perlu perjuangan yang berat, apalagi kalau ini sudah menyangkut kebiasaan-kebiasaan kita yang ya kadang-kadang orang mengatakan tidak sengaja gitu ya. Kita sering membandingkan Allah dengan ilah-ilah yang lain, ya. Ketakutan-ketakutan kita terhadap masa depan, ketakutan-ketakutan kita terhadap karir, ketakutan-ketakutan kita terhadap pencapaian diri yang kadang-kadang kemudian kita tidak lagi berharap kepada Allah, ya. Karena kalau kita berharap kepada Allah, tentu kita akan selalu melakukan ketaatan. Tetapi kalau kita berharap di luar Allah, tentu itu sebuah kemaksiatan, ya. Kita bergantung kepada presiden, kita bergantung kepada atasan kita bergantung kepada tradisi nenek moyang kita, ya. Marilah kita terus menjaga kita. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang melakukan dosa syirik ini, apalagi syirik yang besar, bahkan syirik-syirik yang kecil, ya. Kita sombong keberhasilan kita karena karena ilmu kita, juga kadang-kadang karena bapak kita, karena pimpinan kita. Itu adalah bagian-bagian dari syirik kecil, dan untuk menghindari syirik yang besar, mari kita tinggalkan syirik kecil. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ya kita termasuk orang yang selalu bertobat dan tobatnya selalu mendapatkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan juga yang paling terakhir adalah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah ridho, tentu semuanya akan berjalan dengan baik. Demikian hidup sehat bersama Luqman Effendi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.